Bisa tahu berat kotak atau berat rumah? Ini buat apa sih? Kalau berat rumah kan udah pasti 1 ton lebih. Jadi ini aja deh. Nah, mulai sekarang sistem tuh bakal kasih kotak ke tiap orang yang ada di kota ini. Wah, ini pasti karena pilihan aku barusan, Ma. Aku bisa mendeteksi apa isinya dengan melihat beratnya aja. Iya, Nak, betul. Mama titip pesan juga ya. Kamu harus nemuin orang yang punya kotak yang paling ringan di kota ini, terus kasih tahu ke Mama. Hah? Buat apa juga Mama tahu? Kamu harus kasih tahu Mama, ini demi kesejahteraan negara. Apa sih, gue nggak mau jadi anak durhaka, jadi terpaksa gue turutin. Nah, gitu dong jadi anak nurut. Mama tunggu ya. Ya elah, padahal gue sama sekali belum pakai kekuatan gue, tapi gue udah disuruh-suruh sama Mama. Sebenarnya apa sih niat dia? Loh guys, kenapa kalian semua udah dapat kotak? Ya iyalah, udah kan dianterin sama sistem ke rumah kita masing-masing. Oh gitu ya. Hah, kotak lo ringan banget nih. Ide, gini-gini biarpun ringan, isinya tuh perhiasan senilai 500 juta. Del, kenapa lo gitu? Hah, berat banget, 5 kilo. Biarpun berat kotaknya 5 kilo, tapi isinya sampah semua. Ya ampun, tapi kalian tuh enak udah dapat kotaknya, tapi gue belum dapat sama sekali. Harusnya lo udah dapat lo, Vel. Kalau lo nggak dapat, bisa-bisa nama lo tuh nggak ada di sistem. Kalau lo nggak dapat, berarti sebentar lagi lo bakal metong. Apa? Bu, ibu harus bantuin saya. Saya sama sekali belum dapat, Bu, kotaknya. Hah? Kotak itu udah dibagiin semua kok sama sistem. Mending ibu cek lagi deh. Ibu kan wakilnya sistem, jadi pasti tahu apa yang terjadi. Ya udah. Loh, Ibu, ekspresinya jangan gitu. Saya jadi makin bingung dan minder. Ya udah, pokoknya nanti kalau kamu mau ambil kotak itu, kamu tinggal datang aja ke rumah saya. Kenapa nggak dianterin aja, Bu, kayak orang-orang? Karena kasus punya kamu ini beda. Kamu harus ambil sendiri ya, secepatnya. Ya udah, nanti saya izin dulu ke Mama. Aduh. Oke, lo kenapa gitu? Nggak biasanya jangan-jangan lo belum dapat kotak ya? Mulai sekarang kalau ada apa-apa jangan pernah libetin gue lagi. Iya, apaan sih? Gak jelas. Hah, berat kotak lo 0,9 kilogram. Iya, udah deh gue ngaku isi kotak gue ini adalah dor-dor. Oh iya, ini kan berat dor-dor. Dan dari tadi gue resah karena besok kita harus pakai apapun yang ada di dalam kotak kita. Hah, yang bener aja loh. Iya, dan sebenarnya gue juga udah tahu berat kotak lo itu berapa dan isinya apa. Gak usah. Karena sebentar lagi gue mau ambil kotak gue itu di rumahnya Bu Guru. Jadi gue mau surprise. Ih, kesel kenapa bagian gue harus direbetin sih? Aduh, anak mama ini kesel mulu kenapa sih? Kamu udah nemu belum orang yang punya kotak yang paling ringan di kota ini? Nggak tahu aku mah. Hah, berat kotak mama 0 kilogram? Oh, sebenarnya mama belum dapat kotak. Loh, jadi itu artinya kita sama-sama belum dapat. Kok aneh ya? Jangan-jangan emang keluarga gue yang bermasalah, makanya nggak dikasih kotak sama sistem. Aduh, gue nggak boleh mikir macem-macem nih. Udahlah, kamu nggak usah mikir macem-macem. Mama tahu kok kalau sebenarnya kotak kamu itu udah ada di rumahnya Bu Guru, jadi cepet ambil deh sana. Oh iya, aku lupa mah. Ya udah, aku pamit dulu ya. Jadi mana kotak yang ibu maksud yang punya saya itu? Kotak kamu? Sebelum itu, berat kotaknya Bu Guru 100 kilogram. Ya ampun Bu, itu bahkan nggak bisa diangkat sama ibu sendiri loh. Udah, pokoknya kamu nggak usah urusin kotak punya saya ya. Kamu urusin kotak punya kamu aja tuh, cepet bawa pergi dari rumah saya deh. Oh ini, tapi saya harus buka dulu ya Bu. 3, 2, 1. Astagfirullah. Bisa tahu gaji masa lalu atau gaji masa depan? Kalau masa lalu udah pasti dikit kan, jadi cari yang banyak aja lah. Non, liatin gaji masa depan saya lah. Ya udah jelas sama kayak sekarang lah Pak. 5 juta? Wah, itu artinya gaji saya naik dari 3 juta jadi 5 juta Non. Pak Satpam, gaji kamu saya naikkan ya jadi 5 juta. Loh, kok langsung terjadi? Astaga, makasih Non, Nyonya udah membuat hari ulang tahun saya tuh jadi berkah. Nah, kebetulan Mama lagi ngerjain suatu proyek. Kamu lihat deh gaji masa depan Mama berapa. Kalau proyeknya gede harusnya banyak sih, Ma. Berapa nak? Mama siap dapat berapapun itu. Dikit mah cuma 1 juta. Masa sih kamu bohong ya? Ya udah deh kalau gitu Mama telusurin lagi, bener nggak sih ini proyek gede dan bisa menghasilkan banyak uang? Waduh, kalau udah ngomongin proyek saya kabur dulu deh. Loh, kenapa Pak? Tiara, Dela, kantin yuk. Dela, ayo kita pergi cepetan. Iya bener tuh Ti. Mereka kenapa? Yang sabar ya Vel, soalnya orang tua Tiara itu baru bangkrut, jadi mood mereka tuh berantakan. Astaga, kayak gaji masa depan lo 100 juta. Ya ampun, itu per bulan. Kalau kayak gitu hidup gue terjamin dong, gue gak bakal kismin lagi di masa depan. Iya Kay, kalau lo udah kaya jangan lupain gue ya. Tapi kenapa? Ini pasti karena nyokap lo ya? Kalau tahu, semua orang juga tahu kalau nyokap lo lagi ngerjain proyek yang gede dan katanya memang banyak uangnya. Feli, mamamu mana? Ya ada di rumah lah Bu, emangnya kenapa? Saya perlu ketemu dia buat bahas proyek yang besar itu. Hah? Jadi Bu Guru bawahannya? Kalau kayak gitu gaji masa depan ibu, gaji masa depan saya emang gak mungkin naik, selalu aja 3 juta per bulan. Tapi pokoknya kalau kamu tahu sesuatu tentang proyek ini, kamu diam aja. Karena kalau kamu bocorin bisa mengakibatkan bencana. Iya Bu, saya tahu sesuatu. Kalau kayak gitu, Mama juga ada suruh saya buat ambil berkas penting dari ibu. Yang bener kamu? Ya udah kalau kayak gitu saya nggak berani lawan. Kamu tinggal ambil berkasnya di meja saya ya, di kantor. Yes, ketipu juga nih Guru. Oke Bu. Well, lo harus pulang sekarang. Emangnya kenapa?
Kenapa Del? Gue masih punya urusan. Loh, ini semua karena gue peduli sama lo. Gue mau ngelindungin lo, jadi lo harus pulang sekarang juga. Di masa depan lo pengen kerja apa Del? Apa aja kalau bisa sih yang duitnya banyak. Tapi sampai sekarang kerjaan gue belum cair juga. Sekali cair langsung gede kok Del. Jangan-jangan lo kerja sama nyokap gue ya? Nah, ternyata percuma gue nyembunyiin dari anaknya. Anaknya udah pasti tahu apa yang dikerjain sama mamanya. Iya, jadi lo kasih tahu aja apa proyeknya. Nggak mau, bisa-bisa nanti gue dihabisi sama nyokap lo. Pokoknya lo lihat aja dari gajinya itu. Tinggi kan? Udah pasti penting lah proyeknya. Ih, kenapa sih semua orang nggak mau ngasih tahu? Satu-satunya cara cuman ruang guru itu kan, berkas penting di sana. Oke, kita harus masuk ke ruangannya Bu Guru. Semoga aja nggak dikunci ya. Ya, dikunci. Ini kuncinya. Tasya, tumben lo bantuin gue. Ya udah deh kalau gitu gue harus buka sekarang. 3, 2, 1. Kamu harus ungkap faktanya sesegera mungkin. Fakta? Aduh, mana sih berkasnya? Ini mah buku-buku semua. Atau jangan-jangan yang ini ya, karena ini terlihat mencurigakan. Feli, jangan baca di sini. Kamu harus cepat bawa pergi itu dari sini. Astaga, itu Bu Guru ya yang datang. Pasti dia udah tahu kebenarannya, tapi gue nggak bisa keluar. Gue harus lewat mana nih? Tuh, lewat ventilasi di atas sana. Buset! Ya udah deh, nggak ada waktu lagi. Ya ampun, akhirnya gue bisa aman sentosa dan bisa membuka buku ini dengan tenang. Kira-kira apa sih yang ada di dalam ini? Sepenting apa sih proyek itu sampai uangnya banyak banget? Oke, 3, 2, 1. Loh, golongan murid ini artinya apa mah? Golongan A artinya harus dihormati, golongan B biasa aja, dan golongan C harus direndahkan. Kalau gitu amit-amit deh aku bakal dapat golongan C mah. Mama sih yakin banget kamu bakal dapat golongan murid A, karena dulu waktu mama sekolah mama juga dapat golongan murid A loh. Oh, oke mah, kalau gitu aku jadi pede kan. Tapi sampai sekarang masih belum muncul. Sabar napa? Munculnya tuh pas kalian udah ngumpul di aula. Oh iya udah, kalau gitu aku pamit ke sekolah dulu ya mah. Sebelum itu kamu harus bawa bekal nih. Buset, bekal apaan mah? Cuma sebiji doang gini. Ini mah cuma bikin geli-geli lambung doang. Bersyukur nak. Gak sabar banget golongan muridnya bakal muncul sebentar lagi. Kalau malah gak sabar sih, padahal semua orang tuh ketakutan, Vel. Loh, kenapa harus takut? Kita pede aja, siapa tahu kita dapat golongan A kan? Gue dapat bocoran katanya kebanyakan tuh orang dapat golongan C. Ya udahlah, kalau nggak dihormati terima aja. Golongan C itu bukan sekedar tidak dihormati, tapi bisa-bisa dihabisi juga. Yang bener aja loh kalau gitu. Semoga aja gue nggak dapat golongan C deh. Lo kan tahu sendiri keluarga gue itu bukan keluarga terpandang, jadi kemungkinan besar gue bakal dapat golongan C. Lo tenang aja, kayak gue bakal lindungin lo. Caranya serahkan aja ke gue. Bu, bisa nggak sih golongan murid C itu ditiadakan aja? Karena bikin repot tau nggak? Kenapa? Pasti kamu takut tertindas kan? Kalau saya sih nggak perlu takut Bu, karena saya bakal dapat golongan murid A. Wah, hebat-hebat. Pede sekali ya kamu, padahal di data saya kamu bukan dapat golongan A. Hah? Ibu punya datanya? Iyalah, saya yang akan umumkan golongan murid kalian. Kalau gitu, maafin saya ya Bu, karena saya terlalu pede tadi. Orang kayak kamu itu pantas buat tidak dihormati. Hah? Kalau Bu Guru bilang kayak gitu, kemungkinan besar gue dapat golongan murid C dong. Aduh, jangan deh. Anak-anak, golongan murid kalian akan dibagikan dalam 3, 2, 1. Wah, gue dapat golongan A. Kalian semua harus hormat sama gue ya. Kalau gue golongan B, ya udahlah, yang penting masih bisa diselamatkan dan masih dihormati sama beberapa orang kan. Loh, golongan gue C? Hah? Kenapa Keisha dihabisi, Bu? Golongan murid C itu pantas buat Metong. Kalau golongan kamu sendiri apa? Golongan saya... Ih, aneh, kenapa punya gue sendiri yang belum muncul? Kamu gak bakal bisa bohongin saya tentang golongan murid kamu, karena saya punya listnya. Saya cuma perlu kamu konfirmasi. Kayaknya Bu Guru gak benar-benar punya list. Kalau gitu gue bohongin aja. Golongan saya abu. Mustahil. Loh, iya beneran abu, saya gak bohong loh. Ya udah. Tuh kan bener, gue yakin guru ini pasti ngerencanain sesuatu. Kira-kira hal baik atau hal jahat ya. Keisha, gue tahu lo punya pengetahuan tentang golongan murid kan. Kalau gitu, kasih tahu gue sesuatu dong. Kenapa golongan murid gue masih belum muncul? Yang topan dong, aku kan golongan murid A, masa nggak dihormati sama sekali. Oh gitu ya. Baiklah Ratu Sejagat, Tasya yang cantik dan baik hati dan tidak sombong. Tolong kasih tahu saya alasannya. Aku nggak pernah ngalamin kasus ini sebelumnya sih, tapi yang kamu pegang itu kan dari tadi jimat. Ini bekal dari nyokap gue, masa jimat sih? Iya, kalau kamu makan jimat itu pasti golongan muridnya bakal muncul. Yang bener, kalau gitu langsung aja gue makan. 3, 2, 1. Tahu isi baju atau isi buku? Mending isi baju aja, soalnya kalau isi buku kan cuma tulisan. Hari ini mama nggak bisa kasih uang jajan karena mama lagi bokeh. Ya udah nggak apa-apa, asal mama jujur. Hah, mama bohong ya? Yah, ketahuan. Kaya raya kita mah. Ternyata kamu bisa lihat isi baju seseorang. Kalau gitu jangan lihat punya adik ya. Lah, ini kan kekuatan aku, jadi suka-suka aku lah mah. Pokoknya jangan, kalau kamu ngeluarin isi bajunya itu bisa buat dia marah besar. Anak sekecil itu kalau marah juga bisa apa mah, paling tantrum. Well, gue punya berita tentang adek lo. Tapi sebelum itu isi baju lo. Jangan lihat.
Astaga Kay, nanti bisa-bisa lo dimarahin lo sama bu guru. Nggak akan, karena ini gue beli diem-diem, gue bela-belain buat beli nugget, Kenzer chicken stick ini buat adek lo. Wow. Hah? Buat adek gue? Buat apa lo perlakuin dia spesial? Karena ini gorengan sultan yang levelnya tuh udah beda, Vel. Udah buruan, ayo kita masak. Cocok deh buat kamu mageran, tinggal goreng aja nugget sticknya. Terus sajikan pakai sambal kecap dan taburan cabai hijau, nggak sampai 10 menit udah jadi loh. Sekrispy itu. Wah, itu buat aku. Wah, coba deh. Aku suka banget. Ini pasti pakai crispy sticknya Candler, karena pakai yang lain belum tentu seenak ini. Ini tuh jadinya kayak mendoan gitu ya, pakai sambal kecap gini. Tapi ini bedanya mendoannya ngedaging. Lihat aja nih dagingnya super tebel. Kesempatan gue buat lihat isi bajunya adek. Loh, nggak mungkin kamu nggak ketagihan makannya kan? Udah pasti cocok nih buat jadi cemilan pas main bareng teman. Wah, mantul. Bagi dong. Ih, kenapa nggak muncul ya? Mustahil dia nggak nyembunyi sesuatu karena di belakangnya tuh terlihat kembung. Adek, siniin baju kamu atau lepas jaketnya itu deh. Ih, nggak mau ada sesuatu yang aku sembunyiin dan kakak nggak boleh tahu. Tuh, kan bener ada sesuatu di balik jaket kamu itu. Tapi apa? Kenapa kakak nggak bisa deteksi dah? Aku nggak mau ngasih tahu kakak. Haduh, mending kamu balik ke sekolah kamu sekarang juga, Dek. Nggak mau, aku kasih kakak duit aja nih supaya kakak diam. Jangan-jangan isi baju kamu sama kayak mama. Lah, udah mulai loading. Jadi nggak mau nih. Ya udah, kalau gitu bukan urusan kakak. Kalau kakak mau sih aku bisa ngasih tahu asal kakak laksanain tugas yang aku suruh. Ih, berani-beraninya perintah kakak ya. Ya udah apa? Ambilin titipan aku sama guru kakak. Ini darurat, Kak. Ye, kamu kira kakak kurir? Mau tahu nggak isinya apa? Ya udah, iya. Aku tunggu di taman ya. Feli, kebetulan banget kamu di sini. Iya, saya itu juga lagi cari ibu. Tapi ibu kenapa cari saya? Jangan-jangan ibu mau liatin isi baju ibu ke saya ya? Iya, saya mau titip ini buat adik kamu si Hani itu. Oh, oke Bu, saya icip dikit ya. Jangan pernah buka juga karena saya yakin kamu nggak akan suka. Lah, nggak akan suka. Saya itu hobi banget minum air putih Bu. Jadi saya udah pasti suka lah. Ini air biasa kan? Sehabis kamu kasih minuman penyempurna itu ke adik kamu harus langsung lari ya. Malah ngalihin topik. Sebenarnya sepenting apa sih minuman ini? Oh iya, adik saya juga nyembunyiin sesuatu loh di dalam bajunya, Bu. Kalau masalah itu sepertinya kamu tidak perlu tahu. Semakin dilarang, saya semakin melakukannya. Oh, Vel, cepetan kabur. Adek lo lagi menuju ke sini. Keisha, ngapain gue harus kabur dari adek gue sendiri? Sebenarnya ada satu hal yang lo nggak tahu dan ini menyangkut sesuatu yang disembunyiin di bajunya. Oh, isi bajunya tenang aja. Kali ini tuh gue udah bisa lihat. Tapi kakak, gawat, Vel, gue harus pergi sekarang juga. Lo tanggung sendiri ya. Oh ya, ini deh titipan kamu. Wah, makasih ya. Kakak nggak lari atau pergi nih? Enggak, soalnya kakak mau lihat reaksi kamu sama minuman itu sebenarnya apa sih? Ya udah, kalau gitu sekalian aja aku campur yang di balik baju aku ini ke minuman ini. Dek, kamu nggak apa-apa?